Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel sang pembenci korupsi nomor 1 di Indonesia ya. Jadi masih bicara politik ya, karena tahun-tahun politik gitu ya. Masih enak ya kita membahas ya tentang partai politik kita ini ya, dimana katanya negara ini ya setelah merdeka ya diawali oleh partai politik ya. Ketika partai politiknya bersih ya, ketika partai politiknya bagus ya, ketika partai politiknya bisa menseleksi ya para caleg dan pada calon pimpinan daerah ya, maka terciptalah pimpinan ya, atau kepala daerah ya, atau wakil-wakil rakyat ya yang berkualitas seperti itu ya. Tapi sebaliknya, jika partai politiknya busuk gitu ya, nggak bener, sistemnya sudah salah gitu ya, pemeras gitu ya, jadi anggota ya, yang mau jadi caleg, yang mau jadi kepala daerah ya, diperas ya, keuangannya. Ketika nggak terpilih ya, uangnya nggak dikembalikan gitu ya, seperti itu ya, seperti main judi gitu ya. Kalau menang dapat hasil, kalau kalah menderita ya, bahkan bisa jatuh miskin seperti itu ya. Ketika menang pun, terpilih pun jadi anggota DPR ya, jadi pimpinan daerah ya, karena banyak kerugian ya, banyak uang yang keluar gitu, seperti itu ya. Saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, satu wakil rakyat mencalon bisa 4 kali ya, yang kelima kalinya baru kepilih ya. Begitu juga dengan kepala daerah misalkan ya, yang sebelumnya dia menjadi caleg tidak terkepilih ya, terus mencalonkan diri jadi kepala daerah, bupati misalkan, atau wali kota ya. Pertama nggak kepilih, kedua baru terpilih gitu ya. Berapa jumlah uang yang sudah dia keluarkan seperti itu ya. Nah, otomatis ketika dia masuk menjabat sebagai kepala daerah ya, yang pertama-tama yang dipikirkan itu mengembalikan uang yang sudah keluar ya. Dimana ada ya manusia ya mengeluarkan uang banyak ya, dan tidak mau uangnya kembali. Ada 1-2 ya. Makanya di Indonesia ini ya, ketika ada kades ya memberi pinjaman kepada rakyatnya ya, ketika ada bupati ya tidak menerima ya uang gajinya ya atau tunjangannya ya, jadi viral ya. Karena apa ya? Karena aneh ya. Di negara kita ini ketika ada manusia seperti itu atau kepala daerah seperti itu, jadi aneh ya. Karena apa ya? Karena yang realita yang terjadi ya, kepala daerah dan anggota dewan ini ya kasat mata ya, orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar gitu menyaksikan ya gerak-geriknya ya, tingkah lakunya, korupsinya gitu ya. Nggak usah kita pakai basa-basi lagi ya. Jadi korupsi di Indonesia ini sudah katanya sudah menjadi lingkaran setan ya. Jadi daftar caleg ya ditarik uang besar ya, dan uangnya juga dapat dari hasil korupsi gitu ya. Ada juga yang pengusaha gitu ya, pengusaha uang halal gitu ya dipakai buat nyalek ya, nyogok sana sini ya, money politik segala rupa ya, sehingga mencalonkan diri tidak terpilih ya, uang sekian miliar ludes ya. Nah, periode selanjutnya mencalonkan diri lagi gitu ya, seperti itu. Jadi ketika dia terpilih periode kedua misalkan ya, nah keuangan yang dia keluarkan itu pendapatan yang pendapatannya selama 5 tahun atau 1 periode ya, akan dihitung ya
apa namanya, kalau dipikir-pikir mungkin masih banyak kekurangannya ya. Jadi kita pendapatannya ketika dicampur dengan hasil korupsi ya, dicampur dengan uang korupsi yang tadinya uang halal ya menjadi haram. Ya kenapa? Ya karena dia mencalonkan diri menggunakan uang gitu kan, apa namanya, uang pribadi, uang halal gitu ya. Ketika dia masuk ke politik ya seperti itu ya, terus dia mengeluarkan uang banyak ketika dia terpilih ya, dia mau mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan ya. Nah, kenyataannya ya tunjangan dan gaji tidak mencukupi dan dia